Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya membuat konten ketika liburan ke Pantai Menganti pada Lebaran beberapa hari yang lalu. Sejarah Pantai Menganti berasal dari cerita tentang seorang panglima yang menunggu kekasihnya di atas Bukit Kapur. Sang panglima menunggu sepanjang hari, namun kekasihnya tidak kunjung datang. Penantian tersebutlah yang menjadi asal nama Pantai Menganti. Pantai Menganti awalnya merupakan tempat mendaratnya perahu nelayan dan pelelangan ikan. Pada awal tahun 2011, pemerintah desa setempat membuka pantai ini untuk umum. Pantai Menganti dikembangkan menjadi objek wisata andalan di Desa Karangduwur. Pantai Menganti dikelola oleh pemerintah Desa Karangduwur, Lembaga Masyarakat Desa Hutan LMDH, Badan Perwakilan Desa BPD, dan Karang Taruna Desa Karangduwur. Pantai Menganti memiliki pasir putih, air laut jernih, dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Pantai Menganti diapit bukit dan tebing, mirip seperti Uluwatu dan Nusa Penida. Di sekitar tanjung berserakan bebatuan yang merupakan sisa letusan gunung api purba. Pantai Menganti termasuk ke dalam 41 destinasi wisata di Geopark Karangsambung Karangbolong GPKK. Di kesempatan itu, Endung Trihartaka mengatakan, Perhutani turut andil dalam investasi untuk penyiapan Pantai Menganti sebagai destinasi wisata unggulan, karena diyakini punya nilai jual yang dapat memperkuat daya saing. Di tempat ini disediakan angkutan transportasi bak terbuka gratis untuk mengantarkan para wisatawan untuk melihat keindahan alam sekitar Pantai Menganti. Harga tiket masuk Pantai Menganti di Kebumen, Jawa Tengah adalah Rp22.500 per orang. Harga ini sudah termasuk parkir, angkutan wisata, asuransi. Angkutan seperti inilah yang membawa wisatawan untuk keliling melihat sudut pemandangan yang lain di sekitar areal wisata Pantai Menganti. Pantai Menganti terletak di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pantai ini terkenal karena keindahan alamnya, termasuk pasir putih, air laut yang jernih, dan juga tebing karst, yaitu tebing kapur menyerupai batu cadas. Pada saat libur panjang seperti Lebaran saat ini, Pantai Menganti selalu dipadati para pengunjung baik wisatawan lokal maupun dari luar daerah seperti Jakarta, Semarang maupun dari Jawa Barat. Saat teman-teman berkunjung ke Pantai Menganti, hati-hati saat berkendaraan karena jalannya lebar, jalannya hanya cukup untuk 2 kendaraan dan jalannya berkelok-kelok serta terjal. Namun sangat mengasihkan karena selama dalam perjalanan kita bisa melihat pemandangan alam yang indah, apalagi ketika musim durian banyak para pedagang menjajakan duriannya sepanjang jalan. Beginilah contoh jalan yang harus dilalui ketika kita berkunjung ke tempat wisata ini. Selama perjalanan menggunakan angkutan bak terbuka milik pengelola wisata sangat menyenangkan karena kita bisa bercanda gurau dengan semilir angin laut yang sangat menyejukkan. Tak terasa mobil yang membawa kita sudah sampai ke tempat tujuan. Di sini kita bisa turun untuk melihat areal perkemahan dan pemandangan laut yang sangat indah. Berapa? Inilah tempat halte atau pemberhentian kendaraan wisata. Kita bisa turun dan pergi di tempat ini juga. Dan ini adalah gerbang menuju pantai dan tempat perkemahan. Di sini terpampang papan informasi mengenai tempat wisata. Di papan informasi ini kita bisa tahu sejarah atau awal mulanya terbentuknya tempat wisata Pantai Menganti ini. Yang datang ke tempat wisata Pantai Menganti umumnya membawa keluarganya untuk berenang maupun main pasir pantai, namun kebanyak dari pengunjung masih berusia remaja atau dewasa. Emang kemarin di atas deh, masa orang ya deh?
Di area ini, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 karena banyak juga dari mereka datang tanpa keluarga. Mereka pergi bersama teman-temannya atau pasangannya. Penginapan itu berapa Ki per harinya Ki? Mengenai harga sewa tenda di pantai Menganti bervariasi mulai dari 100.000, tergantung paket yang dipilih. Paket 125.000 untuk satu tenda, 3 matras, charger umum, parkir gratis, pasang bongkar tenda, dan maksimal 4 orang. Paket 2 175.000 untuk satu tenda, 3 matras, charger umum, parkir gratis, pasang bongkar tenda, maksimal 4 orang, dan satu cooking set. Paket 3 275.000 untuk 2 tenda, 6 matras, charger umum, parkir gratis, pasang bongkar tenda, maksimal 8 orang, dan satu cooking set. Ini pengen Ki Pak di situ Ki. Banyak warga yang berfoto atau selfie di tempat ini, karena terpampang tulisan Pantai Menganti sebagai ikonnya. Ini. Angin laut terasa kencang di sini, karena posisinya persis di atas pantai. Untuk berfoto di area ini kita harus bergantian kalau ingin berfoto cuma sendiri atau hanya keluarga saja, kecuali kalau ingin berbagi dengan orang lain mengambil gambarnya. Yuk jalan sana yuk. Setelah puas berfoto ria kami bergeser untuk melihat pemandangan alam lainnya, yaitu pantai dan tempat perkemahan. Banyak para remaja memilih camping atau memasang tenda di daerah dekat bibir pantai, mungkin alasannya agar lebih leluasa melihat pemandangan laut, serta untuk melihat sunset serta sunrise. Pemandangan di sini benar-benar indah, kita bisa mendengarkan deburan ombak dan riak gelombang yang saling kejar-kejaran, benar-benar sangat memanjakan mata kita. Bila kita tak puas melihat laut dan pantainya, kita bisa berjalan mendekatinya menuruni anak tangga menuju lembah Menguneng, yaitu tempat di mata kita bisa melihat lautan lepas di tempat tersebut.
Bismillah, kita akan menuju ke tempat tersebut yang kata orang bisa melihat panorama laut dan tebing dan juga tempat perkemahan dengan leluasa. Jaraknya tidak begitu jauh, cuma beberapa puluh meter saja. Sangat sayang kalau dilewati. Lagian entah kapan lagi kita bisa ke sini lagi. Nah, di tempat ini kita bisa melihat bangunan tempat menginap dan tenda-tenda camping dengan sangat jelas. Inilah yang namanya Lembang Menguneng. Tempatnya tidak begitu luas namun asri dan teduh. Banyak juga para pengunjung yang membawa alat pancing untuk memancing di laut. Mungkin mereka hanya untuk hiburan saja, daripada iseng tak ada yang dikerjakan. Benar saja, di tempat ini kita bisa melihat daratan dan lautan dengan leluasa tanpa terhalang oleh apapun. Masya Allah, maha sempurna ciptaan-Mu ya Allah. Seluas mata memandang, hanya terlihat lautan yang tak bertepi dan karang-karang yang berdiri kokoh dan tajam siap menahan gempuran ombak. Jika kita berwisata ke pantai Menganti Kebumen, jangan takut kantong bolong karena selain harga tiketnya murah, juga harga makanannya sangat terjangkau, tidak seperti tempat wisata lainnya, apalagi tempat wisata di ibu kota. Di tempat wisata ini, kita juga harus patuh terhadap rambu-rambu atau papan pengumuman yang dibuat oleh pengelola demi keselamatan kita juga. Bagi teman-teman yang ingin berkemah, pemesanan paket sewa tenda di camping ground Menganti paling lambat 3 hari sebelumnya. Paket sewa tenda tidak termasuk asuransi, obat-obatan, dan perlengkapan pribadi. Aktivitas di pantai Menganti berenang dan berjemur, snorkeling dan diving, olahraga air, jalan-jalan santai di pinggir pantai, menikmati keindahan tebing kars. Itulah teman-teman sedikit banyak gambaran berwisata di pantai Menganti Kebumen ini. Mari terus ikuti perjalanan kami dan jangan lupa subscribe, like, komen kalau Anda berkenan. Batu apa itu demi itu ya, Ki? Namanya ada jembatan merah. ada yang renang tuh. Pandai apa namanya ini? Nanti Oh iya, Menganti ya. Di sini juga ada penyewaan perahu wisata, speedboat dan banana boat, donut boat dan kolam apung.
Sedangkan mengenai harga penyewaannya adalah sebagai berikut. Kolam apung harga ke-35.000, perahu wisata harga ke-50.000, banana boat harga ke-75.000, speedboat harga 75.000, dan donat boat harga ke-100.000. Di sini kita bisa melihat speedboat dan perahu wisata yang hilir mudik membawa wisatawan untuk keliling sekitar laut dan pulau terdekat. Pantai Lampon. Sebelahnya Pantai Manganti. Spot buat mancing enak nih. Tuh. Pali mancing, pali sini pali. Pantai yang sebelah kiri adalah perkampungan nelayan yang mencari ikan di sekitar Laut Menganti. Biasanya mereka jarang yang sampai ke tengah laut karena perahu mereka kecil dan sangat riskan jika kena gelombang yang besar. Iya. Yang di depan namanya adalah Jembatan Merah atau bisa disebut orang Jembatan Merah Gebiuran. Tempat ini sangat favorit bagi wisatawan yang berkunjung ke tempat ini. Selain tempatnya indah, juga salah satu spot untuk melihat pemandangan laut dari dekat. Tempat ini juga teman-teman bisa melihat dan mendengarkan deburan ombak di antara celah-celah batu karang. Hamparan batu karang di sekitar Jembatan Merah membuat panorama alam begitu hidup dan sangat mempesona. Batu-batu karang di sini sangat tajam dan licin, jadi tak dianjurkan untuk turun ke bawah karena sangat berbahaya. Apalagi ombaknya cukup besar, bila terhempas oleh ombak dan jatuh di antara batu karang tersebut bisa berakibat fatal. Nah, teman-teman, kita akan menuju ke sana dengan menyusuri bibir pantai. Kalau kita keliling pantai dengan jalan kaki lumayan capek dan mungkin tak bisa dicapai dalam satu hari. Jadi kita jalannya santai saja sambil menghemat energi agar tak cepat lelah. Fasilitas di sekitar pantai Menganti cukup memadai. Sepanjang bibir pantai sudah dibuatkan tembok dan tempat duduk untuk istirahat sehingga pengunjung merasa nyaman dan kakinya tak akan kotor walau sedang hujan. Di tempat ini banyak yang berfotoria atau sekedar selfie untuk mengabadikannya sebagai kenang-kenangan. Jadi kalau ingin berfoto dengan keluarga harus giliran agar dapat momen yang indah tanpa terhalang oleh wisatawan lainnya. Jembatan ini berdiri di atas karang-karang yang kokoh sebagai penopangnya sehingga tak khawatir amblas. Namun tetap waspada, jangan menyender di pagar pembatas, takutnya rubuh dan terjatuh ke bawah yang terdapat batu-batu karang yang tajam. Jika teman-teman main ke tempat wisata Pantai Menganti, sebaiknya pakai baju atau kaos tangan panjang, karena daerahnya cukup terbuka dan bisa menyengat kulit Anda, atau kalau wanita bisa pakai pelembab kulit agar kulit aman dari paparan sinar matahari. Lurus dulu. Seperti teman-teman lihat, tempat wisata ini didominasi oleh para remaja baik laki-laki maupun perempuan. Mungkin kalau mengajak orang tua mereka akan kelelahan karena harus berjalan cukup jauh sehingga fisik mereka tak memungkinkan. Biasanya para orang tua menunggu di penginapan maupun di mobil, sedangkan anak-anaknya mengeksplorer daerah-daerah yang tak bisa dilalui oleh kendaraan untuk melihat pemandangan laut dari dekat. Memang pemandangan yang sangat indah ini sangat sayang jika dilewatkan. Mumpung ada kesempatan, sebaiknya kita jelajahi tempat ini walau harus berpindah-pindah tempat.
Jika kita membawa anak kecil harus diawasi dan terus dikawal jangan sampai dia terjatuh atau main sendirian di bibir pantai karena sangat berbahaya. Dan yang tak kalah penting, Anda harus tetap waspada dan menjaga barang berharga Anda jangan sampai tertinggal atau hilang diambil orang. Karena ada saja orang jahat yang mengambil kesempatan saat kita lengah. Dan yang teman-teman lihat itu adalah perahu-perahu yang sewakan kepada pengunjung, baik itu speedboat maupun banana boat. Pengunjung semakin sore semakin bertambah, biasanya mereka akan menanti matahari terbenam atau sunset, dan ada juga yang bermalam untuk melihat matahari terbit atau sunrise di bibir pantai. Begitulah teman-teman gambaran tempat wisata di Pantai Menganti. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penyampaiannya, mudah-mudahan akan lebih baik lagi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dalam bagian sini Oh, ojek ya, Tom? ya kan kapal lewat, Ojek. motoran. Hah? Kalau motoran.